Oke. Alhamdulillah nusalli wa nusallim ala rasulihil karim amma ba'du. Alhamdulillah jemaah salat subuh melakukan Allah, kita perpanjang sebentar i'tikaf kita sambil ngaji fikih. Mari kita buka majelis kita dengan kirim hadiah Al-Fatihah untuk guru-guru kita. La hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Nazar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في كيفية تطهير الماء المتنجس. Pasal tentang bagaimana cara mensucikan air yang terkena najis. Idza arada, apabila seorang menginginkan tathhirul ma'i, untuk mensucikan air al-mutanajjisi yang terkena najis. Nudhirat, maka diperinci. Fa in kanat najasatuhu bil qillah. Kalau air itu menjadi mutanajis sebab karena jumlahnya sedikit, bi ayyakuna dunal qullataini, ingat maksudnya sedikit dalam bab fikih ini adalah kurang dari dua qullah, atau kalau diliterkan 190 liter. Kurang dari itu, ya kan, rumusnya kan ketika air itu kurang dari 2 qullah, maksudnya sedikit, kemudian kemasukan najis, walaupun tidak berubah, walaupun najis cuma setetes saja, maka itu sudah berubah menjadi mutanajis airnya itu. Nah, itu kan dia sebab berubahnya kan karena sedikit. Maka tohuro, air itu bisa suci bi ayyudhafa ilaihi ma'un akhar, dengan cara ditambah air lagi hatta yablugha qullataini, sehingga sampai 2 qullah. Sehingga sampai 2 qullah. Fayasiru tahiran mutahhiran. Ketika air itu sudah sampai 2 qullah, maka langsung berubah menjadi suci dan mensucikan. Sawa'un kana alladhi adhafahu ilaihi qalilan aw katsiran. Baik yang ditambah itu sedikit ataupun banyak. Air nambahnya itu sedikit atau banyak. Maksudnya sedikit di sini, ingat, sedikit itu maksudnya kurang dari 2 qullah, atau banyak berarti lebih dari 2 qullah. Apakah ditambahnya itu harus sebanyak 2 qullah? Terserah, pokoknya asalkan jumlah air total nanti selepas ditambah itu sampai 2 qullah atau 190 liter, maka itu sudah menjadi suci. Tahiran au mutanajjisan. Baik air yang ditambah itu air yang suci atau yang air mutanajjis juga. Haitsu la taghayyuru, asalkan tidak berubah. Jadi paham ya? Jadi kalau ada air 1 ember, misalkan ember itu kan tidak sampai 2 qullah. Kemudian air itu terkena najis, mungkin terkena kotoran, apa mungkin kena percikan kencing lah. Nah, mutanajis. Bagaimana cara mensucikannya? Nah, kita gabungkan dengan air yang banyak. Kalau ditambah ke ember kan luber atau embernya tidak cukup. Ada ember penuh, kemudian kemasukan najis, kemudian air itu berubah menjadi mutanajis sebab karena sedikit. Kemudian bagaimana cara mensucikannya? Kita tambahkan air, atau bisa juga air itu kita gabungkan kepada air yang banyak, sehingga gabungan air itu sampai 2 qullah dan tidak ada perubahan, nggak ada berubah sifat-sifat air itu, baik rasa, bau ataupun warna, maka air langsung berubah menjadi suci. Baik yang ditambahkan, air tambahannya itu banyak ataupun sedikit, asalkan hasil akhirnya itu lebih dari 2 qullah, maka itu sudah berubah menjadi suci. Contoh lain juga misal ada ember banyak, ada beberapa ember dan semuanya itu mutanajis. Semuanya itu mutanajis, airnya terkena najis semua. Kemudian kita kumpulkan jadi satu di bak
dikumpulkan ember-ember itu yang air embernya dibak jadi satu semua, kemudian setelah dikumpulkan ternyata sampai 2 kula, sampai 190 liter atau lebih, dan tidak ada perubahan di situ, nggak ada perubahan rasa, perubahan bau, perubahan warna sebab najis, maka itu sudah menjadi suci. Padahal tadinya najis semua, walaupun itu dipisah-pisah lagi, jadi digabungkan sampai 2 kula, kan dipisah-pisah lagi di ember-ember, itu sudah menjadi suci. Nah, itu begitu cara mensucikan air yang mutanajis sebab jumlahnya sedikit. Yaitu dengan apa? Dengan ditambahkan air sampai berjumlah 2 kula atau lebih dan tidak ada perubahan. Sekarang yang kedua, perincian yang kedua. Wa in kanat najasatuhu bitaghayyur. Kalau najisnya air itu, mutanajisnya air itu sebab perubahan. Ya yakuna qullataini fa aktsara fataghayyara. Maksudnya perubahan berarti kan air itu 2 kula. Itu, air itu 2 kula. Air itu 2 kula, kemudian kemasukan najis, kemudian berubah salah satu sifatnya ataupun beberapa sifatnya, baik warna, bau ataupun rasa. Jadi najisnya ini karena berubah, maka tahura bi ayyazulat taghayyur, maka air itu bisa menjadi suci dengan hilangnya perubahan itu. Binafsihi, baik dengan sendirinya, hilang dengan sendirinya, au bi ayyudhafa ilaihi ma'un akhar, atau dengan cara ditambah air lagi, tambah banyak lagi, au bi ayyukhadha ba'dul mutaghayyir, atau ba'duhul mutaghayyir, atau diambil bagian air yang berubah itu. Bagian air yang berubah itu. Misalkan kayak di kolam besar begitu, nah kemudian kemasukan najis. Kemudian yang berubah itu, sifat-sifat air yang berubah itu tidak semuanya, tidak satu kolam besar itu berubah semua, cuman sebagian yang di sekitar najis itu aja. Maka bisa juga di cara mensucikannya diambil bagian air yang sekitar najis itu, yang berubah dengan sekitar najis itu, nah itu sudah menjadi suci. Wa kana al-baqi qullataini, dan sisanya itu masih ada dua kullah. Fayasirul ma'u tahiran mutahhiran, maka air itu suci dan mensucikan. Saya ulangi, perincian yang kedua, kalau air itu banyak. Air itu banyak, maknanya berarti 2 kullah atau lebih. Kemudian air ini najis, berarti kalau sudah air 2 kullah najis itu berarti ketentuannya dia sudah berubah. Salah satu sifatnya atau beberapa sifatnya air itu. Gimana cara mensucikannya ini? Ada beberapa cara. Yang pertama, dengan cara hilangnya intinya kalau air itu sudah berubah dan dia sudah 2 kullah ya, maka cara hilangnya najis itu mensucikannya adalah dengan cara menghilangkan perubahannya. Kalau saya ulangi ya, kalau perincian pertama tadi, kalau air itu najis, berubah mutanajis karena sedikit, maka cara mensucikannya dengan ditambah sehingga menjadi banyak, alias sampai 2 kullah atau lebih. Kemudian yang kedua, perincian yang kedua, kalau air itu mutanajisnya karena berubah, maka cara mensucikannya dengan cara menghilangkan perubahannya. Menghilangkan perubahannya. Menghilangkan perubahannya gimana caranya? Yang pertama bisa jadi hilang dengan sendirinya. Dibiarin aja terus sampai hilang sendirinya. Entah berapa lama, berapa hari, berapa bulan. Nah, mungkin hilang dengan sendirinya, maka itu sudah berubah menjadi suci. Atau yang kedua, dengan ditambah air lagi. Tambah air lagi, misalkan misal air yang sudah 2 kullah, kemudian kemasukan najis, misalkan darah misalkan. Kemudian airnya berubah jadi merah. Gimana caranya? Yang pertama bisa jadi didiamkan. Misal dengan didiamkan itu hilang sendirinya merahnya itu, sifat-sifat air itu. Nah, kalau sudah hilang maka sudah suci. Kemudian ada yang kedua, dengan ditambah air, tambah air lagi sampai hilang itu sifat merahnya, sifat najisnya itu, maka itu juga menjadi suci. Atau yang ketiga, dengan cara mengambil bagian yang berubah saja. Misalkan kemasukan darah di pojokan, di salah satu pojokan kolam.
Dan ternyata perubahannya belum sampai semua, belum sampai seluruh kolam berubah jadi merah. Ambil aja ember atau misalkan kayak gayung, nah, itu yang bagian merahnya itu yang bagian berubah diambil, dibuang. Nah, kemudian sisanya asalkan masih 2 kula, sisanya itu maka itu suci dan mensucikan. Jadi paham ini? Nah, itu cara mensucikan air mutanajis. Wa amma idza turiha fihi turabun. Adapun kalau dilemparkan ke dalamnya, ke dalam air itu turabun, debu, au jassun atau kapur, gamping itu, fima idza taghayyara launul ma. Dalam kasus air yang berubah warna. Ternyata misalkan air tuh berubah warnanya sebab darah tadi. Caranya kita menghilangkan warnanya dengan cara ditambah kapur, tambah gamping. Kan hilang berubah warnanya, merubah, malah jadi putih kan gitu. Atau kita tambah dengan debu, malah warnanya jadi butek. Fa fi taharatihi wajhani. Maka dalam kasus ini ada dua pendapat. Al-asahu, pendapat yang lebih kuat, yang lebih sahih, annahu la yatuhuru, air itu tidak berubah menjadi suci karena dengan ditambah zat lain begitu tadi, ditambah benda lain, walaupun suci, tapi juga berarti ada pendapat yang tidak sahih, maksudnya pendapat yang juga bisa digunakan itu bisa menjadi suci. Au turiha fihi miskun au kafurun fima idza taghayyara rihul ma. Atau misalkan kayak air sudah 2 kula, kemudian dia berubah menjadi mutanajis dan ada yang berubah sifat-sifatnya. Dalam kasus ini contoh misalkan berubah baunya, maka tambah ini ya, tambah kapur baru saja, biar misalkan baunya anyir ya, baunya darah gitu, tambah kapur baru biar hilang, anyirnya hilang. Maka sama seperti tadi, hilangnya apa namanya, perubahan itu bukan karena ditambah air atau bukan karena hilang dengan sendirinya, tetapi kan ditambah zat lain, tambahin kapur biar baunya tertutupi. Maka fi taharatihi wajhan, dalam kesucian air yang seperti ini ada dua wajah, ada dua pendapat. Al-asahu annahu la yathuru, yang lebih sahih, yang lebih kuat adalah tidak suci. Wallahu a'lam. Lanjut, faslun fi siwak. Pasal tentang siwak. Oke. Oke, baik. Yang pertama, pengertian najis dengan mutanajis. Air mutanajis seperti apa? Oh, gini. Jadi ada istilah najis, ada mutanajis. Najis itu membendanya najis. Najis itu membenda najis. Benda najis ya, darah, nanah, kencing, kotoran itu ya, manusia ataupun hewan. Kemudian segala macamnya itu, khamar, itu memang zatnya najis, itu namanya najis. Tapi kalau mutanajis itu barang yang terkena najis, itu namanya mutanajis. Ya, baju nih terkena percikan kencing, maka bajunya mutanajis. Ini istilah aja, istilah. Bahasa kita kan, oh bajunya najis atau bajunya kena najis. Itu dalam istilah fikih itu namanya mutanajis. Air aslinya ini suci, kemudian ketetesan darah, maka air namanya air mutanajis. Air yang terkena najis. Begitu air itu ditambah lagi sampai 2 kula misalkan ini, maka dia berubah menjadi air suci. Jadi pahami ya? Itu perbedaan istilah saja. Ada najis, kalau najis membendanya najis itu sendiri, itu namanya najis. Tapi kalau mutanajis, barang yang terkena najis itu namanya mutanajis.
Semuanya terkena semuanya najis. Rumusnya air itu kalau kurang dari 2 kula alias kurang dari 190 liter terkena najis walaupun tidak berubah, walaupun cuma setetes, maka itu pendapat yang kuat najis. Menjadi mutan najis ya, misalnya menjadi mutan najis. Kemudian kalau air itu banyak alias 2 kula atau lebih, 190 liter atau lebih, kemasukan najis, maka diperinci. Ada perubahan apa enggak? Kalau enggak berubah, suci. Tapi kalau ada perubahan, salah satu sifat ataupun beberapa sifat, cuman baunya tok yang berubah, tapi nggak ada rasanya, nggak ada berubah warnanya, cuman bau tok, itu juga berubah mutan najis. Paham ya? Nah kemudian kalau perubahan tadi ini, ternyata perubahan cuman sebagian saja. Kolam renang besar begitu, kemasukan najis, tetesan darah, cuman sepojok sini aja yang bagian. Maka asal itu diambil pakai gayung, kemudian sudah nggak ada lagi perubahan, suci semua. Jadi kalau perubahan itu sebagian saja, maka sebagian itu saja yang mutan najis. Sebagian saja yang mutan najis. Jadi paham ini? Sudah terjawab ya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi tentang apa? Najis yang hilang di selain air. Misalkan di lantai begitu ya. Di lantai terkena misalkan kencing kucing. Nah, kemudian lama-lama sudah beberapa hari, beberapa bulan, hilang pesingnya, hilang segala macamnya. Apakah itu sudah dianggap suci? Itu kalau di selain air itu tidak hilang. Dia namanya najis bendanya deh. Kalau bahasa istilah fikih itu najis ainnya, benda najisnya itu sudah hilang. Tetapi hukumnya masih najis. Maka namanya ada najis hukmi, ada najis aini. Kalau najis aini itu najis yang kelihatan, ada bendanya najis itu masih ada cairannya atau ada itu. Tapi kalau najis hukmi, bendanya itu sudah hilang, tetapi hukumnya masih najis. Jadi paham ya? Ini tempat sholat, kemudian habis ada ketetesan darah. Kemudian ketika masih ada darahnya, darah itu namanya najis aini, benda najisnya masih ada. Diambil pakai tisu, dibersihkan pakai tisu, belum pakai air, pakai tisu, dilap pakai tisu. Kemudian sudah hilang itu, bentuk darahnya sudah hilang, zat darahnya. Maka ini apa sudah suci? Belum suci. Namanya najis hukmi. Benda najis sudah ada, tapi hukumnya masih najis. Bagaimana cara hilangkannya? Harus disiram dulu, walaupun cuma pakai air segelas saja. Pokoknya asal misalkan darahnya cuma setetes ya, setetes, maka cukup dilewatkan air, dialirkan begitu, maka sudah suci. Walaupun cukup air cuma segelas saja, dibasuh begitu, sudah melewati bekas tempat najis itu, maka itu menjadi suci. Itu perbedaannya. Kalau air caranya seperti tadi Anda jelaskan, dengan cara ditambah atau pokoknya dihilangkan perubahannya. Tapi kalau di selain air, di tembok ataupun di lantai dan seterusnya, itu dengan cara dibasuh. Tentu tadi caranya dengan dihilangkan dulu ainnya, benda najisnya itu dihilangkan dulu terlebih dahulu, tinggal najis hukmi baru kemudian dibasuh. Oke. Jadi berbeda antara mutan najis di air ataupun yang selain air. Kalau air tadi cara mencucikannya demikian. Adapun kalau yang selain air, sebenarnya nanti ada pembahasan tersendiri. Ada najis kayak mutawasitoh, mughalladhah, mukhaffafah, itu najis yang ringan, berat, dan sedang. Caranya berbeda-beda. Ada lagi yang bertanya tentang najis dan air? Najis dengan haram itu berbeda. Kalau benda najis mesti haram dimakan. Maksudnya haram dimakan ya. Mesti diharam dimakan. Tetapi tidak semua yang haram dimakan itu najis. Tidak semua yang haram dimakan najis. Misalkan kayak sabu-sabu, narkoba itu kan dan najis itu. Tapi haram dimakan. Haram dimakan. Jadi lain babnya itu. Tapi setiap najis mesti haram dimakan.
Tapi tidak semua yang haram dimakan itu najis. Kucing haram dimakan tuh, tapi dia nggak najis. Itu hal yang berbeda, oke? Okay? Baik. Kemudian faslun fi siwak. Sedikit lagi, satu lagi ya. Yusannu disunnahkan as-siwaku siwak. Fi kulli halin fi kulli halin dalam setiap kondisi, wa fi kulli zamanin dan dalam setiap zaman, setiap waktu. Walau liman la asnana lahu, walaupun bagi orang yang nggak punya gigi, yang udah ompong semua, ataupun memang dari awal dia nggak punya gigi, sunnah juga untuk bersiwak. Haitsu lam yakhsha tanajjusa famihi, selagi dia tidak khawatir dengan bersiwak akhirnya luka gusinya dan semacamnya. Kalau itu memang lain lagi, bisa mencederai sendiri-sendiri, itu tidak boleh. Tapi selagi dia nggak khawatir tentang itu, disunahkan juga siwak. Di khabaril Bukhari, karena ada hadis riwayat Imam Bukhari, as-siwaku matharatun lil fami mardatun lirabbi. Siwak itu membersihkan mulut dan membuat Allah ridho. Wa ta'akkadu likulli wudu'in. Karena ini membahas tentang wudu, maka di sini dimasukkanlah siwak. Dan lebih muakkad lagi, lebih dianjurkan lagi dalam setiap wudu. Wa likulli sholatin, dan setiap mau sholat. Fardin au naflin, baik sholat fardu ataupun sholat nafil, sholat sunnah. Wa in sallama min kulli rak'ataini, walaupun dia setiap 2 rakaat salam siwak lagi. Setiap 2 rakaat salam siwak lagi, begitu. Wa in qarubal faslu, dan walaupun dekat jaraknya. Ya, salat tarawih itu habis salam berdiri lagi, salam berdiri lagi. Itu setiap habis salam disunahkan juga bersiwak. Falau tarakahu awwalas sholati, seandainya orang itu belum bersiwak di awal salat, tadarakahu athna'aha, maka dia bisa mengerjakan bersiwak itu di tengah-tengah salat. Bi fi'lin qalilin, tentu dengan perbuatan atau dengan gerakan yang sedikit, kata amumi, sebagaimana juga ta'amum itu berimamah, pakai serban, pakai imamah. Itu dianjurkan dalam setiap salat pakai imamah, sorban itu. Bahkan karena saking kuatnya kesunahan itu, baik bersiwak atau bersorban, misalkan tengah-tengah sebelum salat lupa bersiwak, siwaknya ada di kantong misalkan, ada di kantong, kemudian tengah-tengah salat, oh ya lupa bersiwak, maka bisa bersiwak. Tentu dengan gerakan yang sedikit, tidak sampai membatalkan sholat. Kalau sampai gerakan banyak, maka itu batal sholatnya. Saking disunnahkannya siwak. Wa dzalika lil khabari sahih. Ada hadis sahih, laula an asyqa ala ummati, seandainya aku tidak memberatkan umatku, kata Nabi, la amartuhum bisiwaki, maka tentu aku akan perintah mereka untuk bersiwak inda kulli wudu'in, setiap wudu. Ai amral ijabi, maksudnya perintah wajib, perintah wajib. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, inda kulli sholatin, bukan dalam inda kulli wudu, bukan setiap wudu, tapi setiap sholat. Allahu akbar. Wali khabaril Humaidi, ada hadis dari Al-Humaidi bi isnadin jayyid, dengan sanad yang jayyid. Rak'atani bisiwaki, 2 rakaat dengan bersiwak, afdalu, lebih utama, min sab'ina rak'atan bila siwakin, daripada 70 rakaat dengan tanpa siwak. Itu bersiwak. Insyaallah kita lanjut pertemuan depan aja lah. Siwak ini agak panjang sedikit. Ada lagi yang bertanya sebelum ditutup? Insyaallah bisa difahami ya. Saya ulangi ringkas sedikit lagi, bahwa untuk mensucikan air yang mutanajis itu diperinci. Kalau air itu najisnya sebab karena jumlahnya sedikit, maka caranya dengan ditambah air sampai banyak. Ingat, dalam pembahasan fikih, kalau sedikit itu berarti kurang dari 2 kulah, kalau banyak berarti 2 kulah atau lebih, begitu. Ditambah terus, maka setelah sampai banyak, setelah sampai 2 kulah atau lebih, air sudah suci. Yang kedua, kalau najisnya itu sebab perubahan,
airnya udah banyak, airnya sudah 2 kula atau lebih, tapi terkena najis dan berubah, maka itu tentu berubah menjadi mutanajis. Maka cara mensucikannya dengan cara menghilangkan perubahan itu. Dengan cara apapun. Baik dengan cara dihilangkan diam sampai dia hilang sendirinya, atau yang kedua dengan menghilangkan dengan menambah air sampai hilang perubahan itu. Atau yang ketiga dengan cara menghilangkan bagian yang berubah. Kalau misalkan ini perubahannya itu sebagian, cuman sepojok saja, sebagian sedikit, itu dihilangkan, diambil dengan gayung atau dengan ember. Kemudian sisa air yang ada itu masih dua kula atau lebih, maka itu sudah suci. Itu pembahasan ringkas pagi ini tentang bagaimana cara mensucikan air yang mutanajis atau air yang terkena najis. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa difahami dan bisa kita amalkan sebagai pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.